Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari kajian bedah artikel dengan tema artikel gosip itu ghibah. Pada pertemuan pekan lalu, alhamdulillah ala kulli hal, kita sudah membahas di poin pertama, di poin A maksudnya, tentang pengertian ghibah. Sehingga kita setidaknya sudah mengetahui pengertian ghibah secara syariat berdasarkan dalil-dalil syar'i. Di antaranya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim tentang pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tentang makna ghibah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ilmiah dan sangat jelas. Baik, kita masuk pada poin B atau poin selanjutnya tentang hukum ghibah. Setelah kita mengetahui pengertian, maka kita mengetahui hukumnya agar kita mulai terbimbing ketika memahami sesuatu harus tuntas. Jangan separuh-separuh ya. Karena kalau kita memahami sesuatu ilmu tidak tuntas, bahkan bukan hanya ilmu. Ketika kita mendengar suatu berita, memahami suatu berita separuh, tidak tuntas, ada dua kemungkinan. Kalau tidak paham, akan salah paham. Maka di sini kita harus paham bahwa menuntut ilmu itu butuh proses bertahap. Apa yang kita sudah ketahui memungkinkan untuk kita amalkan dalam kehidupan pada saat ini, kita amalkan. Baik, terkait tentang hukum ghibah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Kata Nabi, sesungguhnya darah-darah kalian atau harta-harta kalian termasuk dalamnya adalah kehormatan adalah haram di antara kalian, seperti haramnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hadits riwayat Imam Muslim nomor hadis 2137. Seorang muslim Allah muliakan bukan hanya kepada fisiknya, bukan hanya kepada kehidupannya, bahkan kata Nabi, darah-darah kalian sebagai seorang muslim, kemudian harta-harta kalian termasuk di dalamnya adalah kehormatan, itu haram. Tidak bisa sembarang orang menggugurkan, mengambil, menghilangkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Sehingga bukan hanya terkait kehidupan secara luas, tentang kenapa kita tidak boleh menggosip, kita tidak boleh menghibah, karena ada kaitannya dengan mengganggu, menjatuhkan, merendahkan, menggugurkan, meruntuhkan kepribadian seorang muslim terkait darahnya, hartanya, kehormatannya. Dari hadits ini sudah langsung bersinggungan dengan konsekuensi dari ghibah. Dalam riwayat yang lain, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, "Hasbuka min Safiyyata kadza wa kadza." Qala ghairu musaddadi ta'ni qasiratan. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat afwan
lamazajathu. Aqama qala radhiyallahu anha. Kata Aisyah, hasbuka, cukuplah. Safiyah bagimu seperti ini. Kata Aisyah pada Nabi. Maksudnya dari pernyataan Aisyah tadi, cukuplah Safiyah bagimu seperti ini. Maksudnya adalah bahwa Safiyah itu pendek. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kamu telah mengucapkan suatu kalimat, sekiranya itu dicampur dengan air laut, maka ia akan bisa menjadikannya berubah menjadi tawar. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4232. Hadis ini menjelaskan dampak-dampak di antara pernyataan yang lebih cenderung kepada menjatuhkan. Menjelaskan tentang sosok seseorang dengan informasi yang tidak mengenakan. Buktinya tidak mengenakan apa? Ketika apa yang kita sampaikan ternyata didengar oleh orang yang bersangkutan dan dia tidak ridha, dia tidak suka, dia tidak rela dirinya diucapkan demikian, maka itu termasuk ke dalam hadis ini. Aisyah menceritakan kepada Nabi, cukuplah Safiyah itu pendek untukmu, wahai Nabi. Meskipun mengucapkannya dengan kata wa kata, cukuplah Safiyah itu seperti ini. Tapi maksud dari pernyataan Aisyah, kata Nabi di sini adalah maknanya pendek. Maka Nabi menyangkal ataupun merespon pernyataan Aisyah, sungguh kamu telah mengucapkan suatu kalimat, sekiranya kalimat tersebut dicampur dengan air laut, maka dia akan bisa menjadikan air laut ini menjadi tawar. Bayangkan, air laut itu banyak, luas, dan kita tahu air laut itu asin. Kita tambahkan gula 1 ton pun itu belum tentu bisa merubah asinnya air laut. Jangan jauh-jauh, air laut di Cirebon, seluas apa itu? Apakah bisa diubah rasanya menjadi manis atau diubah rasanya tidak asin dengan kita masukkan 1 ton gula pasir atau gula merah? Jawabnya belum tentu bisa. Tapi dengan pernyataan yang semisal ini, dengan kita mengatakan dia itu begini, maksudnya menyampaikan sosok orang tersebut dengan informasi terkait dengan kekurangan fisiknya, atau kekurangan kepribadiannya, atau semua hal yang terkait dengan negatif pada orang tersebut. Maka perbuatan itu meskipun hanya 1 ucapan atau suatu kalimat, sebagaimana diucapkan oleh Aisyah tentang Safiyah itu pendek, maka pernyataan tersebut, ucapan tersebut bisa mengubah air laut yang asin menjadi tawar. Saking apa? Dahsyatnya ghibah, dahsyatnya gosip, dahsyatnya dampak dari menceritakan tentang kepribadian seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya, terkait kebaikannya ataupun keburukannya. Meskipun kata Imam Nawawi tadi kemarin apa? Biasanya memang ghibah itu cenderung kepada keburukan. Tapi para ulama menjelaskan, semua pernyataan tentang orang lain terkait dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik dengan aib yang tidak mau diketahui oleh orang lain, atau terkait kebaikan-kebaikan atau amal saleh yang dilakukannya dia tidak mau ditampakkan kepada orang lain, kita ceritakan tanpa adanya kerelaan daripada orang tersebut, maka tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Termasuk kepada perbuatan yang sangat dahsyat tampaknya semacam ini. Allah musta'an. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ini hadis cukup panjang, saya bacakan langsung ke maknanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar lalu menyeru dengan suara yang lantang, wahai orang yang telah berislam dengan lisannya namun keimanan belum tertancap di hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, dan jangan pula kalian memperolok mereka, jangan pula kalian menelusuri dan membongkar aib mereka. Maka barang siapa yang menyelidiki, mencari-cari aib saudara muslimnya, niscaya Allah akan menyelidiki, mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang diselidiki aibnya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkar aibnya meskipun di dalam rumahnya sendiri.
Nafi berkata, suatu hari Abdullah bin Umar melihat Ka'bah. Lalu beliau berkata, betapa agungnya kamu dan betapa luhurnya kehormatanmu. Namun seorang mukmin lebih agung kehormatannya di sisi Allah daripadamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1965. Dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Luar biasa, Pak Marisa. Nabi menyatakan dalam hadis ini, wahai orang yang beragama Islam, dengan lisannya namun keimanannya belum tertancap di dalam hatinya. Apakah itu termasuk kita? Ya, kita secara fisik menyatakan kami seorang muslim dengan memakai atribut muslim. Tapi keimanan Islam kita belum tercantum dalam hati kita. Kita belum paham apa itu iman kepada Allah. Kita belum paham apa itu iman kepada Nabi, malaikat, para rasul, kitab-kitab, ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Bahkan sholat pun kita belum paham. Menutup aurat pun belum paham. Puasa pun belum paham. Yang kita tahu Islam itu sholat seperti orang-orang pada umumnya. Islam itu cuma puasa, menahan lapar dan haus. Islam itu kalau sholat harus pakai topi, pakai baju koko, pakai sarung, pakai jubah dan atribut-atribut lainnya. Bukan hanya begitu. Maka Nabi di sini menyatakan, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan jangan pula kalian memperolok mereka, menjelek-jelekan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka. Dan jangan kalian menelusuri, mencari-cari dan membongkar aib mereka. Nabi melarang. Kalau kita ditanya siapa yang melarang kita untuk gosip, Nabi yang mengatakan. Nabi yang melarang, Nabi yang memerintahkan untuk kita menjauhi. Bukan saya, bukan pemerintah, bukan pihak tertentu, tapi sosok yang menjadi orang kepercayaan Allah Azza wa Jalla, orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang yang sudah dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari setiap kesalahan dan keliruan. Orang yang lebih mulia daripada kita. Karena konsekuensinya siapapun di antara kita yang berani mencari-cari, menelusuri, bahkan berani membongkar keburukan, aib, sesuatu yang harusnya ditutupi malah dibongkar terkait dengan seorang muslim, tentang saudara muslimnya, maka konsekuensinya Allah akan membongkar aibnya juga. Dan siapapun yang dibongkar aibnya oleh Allah, maka Allah akan mampu membongkar aibnya meskipun orang tersebut melakukan aibnya di dalam rumahnya, yang tidak ada orang lain yang mengetahui. Allah tapi tahu. Tidak akan bisa lolos dari pantauan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Umar mengatakan ketika beliau berdiri menghadap Ka'bah, melihat Ka'bah, nah, Umar mengatakan betapa agungnya kamu ini Ka'bah, ya, dan betapa luhurnya kehormatanmu Ka'bah. Namun seorang mukmin lebih agung kehormatannya di sisi Allah daripadamu. Ka'bah yang kita tahu memiliki kemuliaan, bahkan di situ adalah tempat di antara penunaian rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Tapi kehormatan Ka'bah tidak bisa menyalahkan kehormatan seorang muslim di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ghibah itu termasuk dosa besar dan diharamkan oleh ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Sebagian ulama ada juga yang membolehkan ghibah pada non-muslim seperti Yahudi dan Nasrani. Dan ada juga sebagian ulama lainnya tetap melarang ghibah terhadap kafir zimmi, yaitu kafir yang dilindungi.
terkait tentang kita menggibahi orang non-muslim atau orang yang bukan beragama Islam atau selain dari saudara muslim, masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan tidak boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ghibah merupakan dosa besar. Tidak bisa terhapuskan dosanya dengan salat, sedekah, puasa, bahkan haji. Kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 6 halaman 109. Bayangkan, dosa pada umumnya bisa dihapuskan dengan amal-amal sholih. Di antaranya mungkin dengan amalan puasa, sholat, sedekah yang biasa kita lakukan sehari-hari, terkait dengan amalan yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi untuk ghibah, kata Syekh Utsaimin, termasuk dosa besar yang dosanya tidak bisa terhapuskan hanya dengan salat, sedekah, puasa, bahkan haji. Subhanallah. Kalau saja ghibah bukan dosa besar, tidak memiliki dampak yang besar terhadap para pelakunya, tentu tidak seperti ini dijelaskannya. Tidak akan memiliki konsekuensi seperti ini. Maka ringkasnya, gosip itu atau ghibah itu sama, gak ada bedanya, hanya beda istilah. Gosip dari bahasa Indonesia, ghibah daripada bahasa Arab, dan merupakan perbuatan yang tidak bermanfaat sedikit pun. Ghibah, gosip sama-sama perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah sedikit pun. Bagi yang melakukannya hanya mendapatkan dosa, capek, dan kesia-siaan. Tidak ada reward, tidak ada penghargaan bagi para pelakunya, bahkan hanya ada punishment, hanya ada hukuman bagi para pelakunya. Maka kalau kita ilustrasikan ya, kalau kita dapat lowongan pekerjaan atau tawaran pekerjaan, tapi di situ kita bekerja tidak diberikan upah, tidak diberikan hak, hanya ada kewajiban untuk kita tapi tidak ada hak untuk kita. Mau kita melakukan pekerjaan tersebut, atau mau kita menerima lowongan tersebut, atau mau kita melamar di lowongan tersebut? Jawabnya, maaf, ini bukan yang saya harapkan. Jangankan yang seperti ini, orang yang digaji dengan nominal yang mungkin tidak ideal bagi kita kadang nggak menerima, apalagi ini tidak digaji sedikit pun, tidak diupah sedikit pun. Ghibah, perbuatan yang kita lakukan tapi tidak ada pendapatan untuk kita. Tidak ada sesuatu yang kita rasakan, tidak ada sesuatu yang kita bisa manfaatkan. Bahkan bisa jadi itu menjadi bumerang untuk kita. Dosa kita dapat, konsekuensi yang lainnya pun keburukan-keburukan yang kita dapat. Bahkan konsekuensi di antara ghibah yang paling dahsyat adalah akan dibongkar oleh Allah aib-aib kita. Kalau Allah sudah bongkar aib kita, mudah bagi Allah membongkarnya meskipun kita berada dalam rumah kita sendirian. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Maka mulai kurangi obrolan-obrolan yang tidak berfaedah. Kalau duduk sudah membicarakan orang lain dengan apapun alasannya, hindari, jauhi majelis tersebut. Kalau memang kita bisa mengalihkan obrolan tersebut, alihkan. Kalau kita bisa menasihati orang tersebut, nasihati. Tapi kalau tidak bisa, silakan pergi. Karena nanti di pembahasan poin selanjutnya ada perintah penjelasan tentang meninggalkan majelis ghibah. Hati-hati. Kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mudahkan juga untuk kita menjaga lisan kita, anggota tubuh kita dari perbuatan yang haram, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah pun mudahkan kita mengamalkan, menerapkan, menggunakan setiap anggota tubuh yang Allah berikan termasuk lisan kita untuk setiap amalan-amalan yang bermanfaat, amal-amalan yang berfaedah, amal-amalan yang bisa diwajibkan termasuk dalam syariat ini. Dengan kita berusaha meninggalkan semua hal yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Ini menunjukkan di antara baiknya keislaman kita, baiknya pemahaman kita terhadap Islam, baiknya status kita sebagai seorang muslim.
Kan kalau pekerja yang baik itu pekerja yang paham tentang pekerjaan. Dia profesional, dia tahu apa yang harus dikerjakan, dia tahu mana yang tidak boleh dikerjakan. Bahkan dia akan tahu mana pekerjaan yang harus ditinggalkan. Itu pekerja yang baik. Maka seorang muslim yang baik adalah dia tahu setiap perbuatan yang harus dilakukan, setiap perbuatan yang harus ditinggalkan. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Kata Nabi, sesungguhnya termasuk tanda dari baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor hadis 229. Kalau kita mau menjadi seorang muslim yang profesional, maka tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, tinggalkan semua yang tidak diperintahkan, lakukan yang bermanfaat dan lakukan yang diperintahkan. Inilah konsekuensi dari beragama secara kafah. Beragama Islam secara totalitas, menyeluruh. Karena gosip itu bukan hanya perbuatan sia-sia, bahkan menjadi perbuatan yang haram, karena termasuk di antara dosa-dosa besar, disebabkan sudah dijelaskan hukumannya oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini. InsyaAllah untuk penjelasan selanjutnya tentang penyebab ghibah adalah prasangka buruk, dan poin-poin selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga setiap ilmu yang sudah kita pelajari bisa mengubah kehidupan kita yang menjadi buruk, dari awal buruk menjadi baik, yang awalnya keras menjadi lembut, yang awalnya tidak rapih, tidak tertata beribadah kita pada Allah, mulai tertata, mulai tidak berantakan, dan mulai terarah. Karena mau sampai kapan cara kita beragama Islam layaknya orang yang cuma tahu suatu bangunan dari luar. Dia tidak bisa masuk ke dalamnya, dia tidak tahu apa yang di dalamnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, dan semoga Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.